harus sering ngocor pagi sore. Kalau nggak main kocor kita tanamannya layu semua, nggak tahan gitu. Tapi kalau tanah asli kan biarpun atasnya dukungan dari pihak lain, kami sebagai petani juga kurang semangat, tapi kalau ada dukungan dari pihak lain kan tambah semangat. Sahabatku yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa kembali masih di channel Madrim 125 dan masih di seputar pertanian dan pedesaan yang ada di Kampung Transmigrasi Sepunggur, Kalimantan Utara, Indonesia. Hari ini cerah ceria dan itu rumah di sebelah rumahnya Pak Johari sudah kelihatannya kawan-kawan. Cerah sekali setelah harapanku kepada sang ibu di Jawa ya, kepingin bertemu sama beliau tapi belum bisa berjumpa dengan beliau. Nah, kemudian ini saya tepatnya berada di depan rumah Pak Sutrisno. Jembatannya sekarang sudah jadi, ini lumayan ya, luar biasa. Kemarin sampai ke tekeng-tekeng Pak Sugianto sama Pak Nirvani dan Pak Mbah Marioto ya, itu yang membantu atau bergotong royong untuk menyelesaikan jembatan, 3 jembatan di sini ya teman-teman. Di sini 1, di Pak Sugi 1, di Pak Agus 1. Jadi 3 jembatan darurat. Tapi ini ya cukuplah untuk 1 atau setengah tahun nanti ini. Wah, kuat sekali kawan-kawan. Cuman ini jadinya agak rendah karena cuma ditaruh saja di bagian ujung-ujungnya, di situ 1. Di sini 1, tapi bisalah untuk kesana kesini ya. Nah, kemudian ini rumahnya Pak Sutrisno yang asal Magelang ya, ini satu kawasan dengan Mas Rohmat. Rumahnya sudah bagus, cantik sekali, ada tanaman bunga-bungaannya di sini. Ini berbunga-bunga seperti hatiku ya kawan-kawan. Kemudian saya akan mencoba untuk melihat ke belakang karena lahannya di sini 9 tahun kemudian baru bisa dikerjakan. Ya ceritanya itu aja tentang pasang surut ya kawan-kawan. Tapi setelah ditanggul oleh Eksa kemarin dulu, beliau Bapak Cito Karno yang membantu para teman-teman di sini, para warga, tapi tentunya tidak semua ya, karena hanya beberapa saja. Sekarang menjadi kering lahannya dan tanamannya sekarang menjadi subur seperti ini. Ini juga Pak Sutrisno mencoba menanam bawang pre. Dan saya perhatikan bawang pre-nya hari ini luar biasa sekali. Ini tidak ada bercak-bercak, tidak ada apa-apa. Dan kemudian di sini di sebelahnya ada tanaman cabai. Sebetulnya kalau jangan dicampur dengan cabai ya. Tapi ini mungkin konsep daripada Pak Sutrisno sendiri. Itu ke sana ya teman-teman. Dan kembali saya hanya bisa mewakili mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada beliau Bapak Cito Karno yang telah membantu warga di sini, sebagian warga di sini untuk mengeringkan lahannya sehingga bisa ditanami dengan baik. Seperti lahan Pak Sutrisno dan lahan Mas Agus, petani kita asal kota Boyolali. Kita akan keliling di lahan ini untuk melihat perkembangan tanaman yang ada, tanaman bawang pre, dan ada cabenya tumbuh subur. Kemudian nanti kita tanya-tanya, ini tanaman bawang pre sudah dipupuk menggunakan apa, terus kalau Pak Sutris ini baru pertama kali menanam atau mungkin sudah keberapa kali tanaman yang beliau kelola tentang bawang pre ya kawan-kawan. Kemudian kita akan melaju ke sini untuk melihat di sana sepertinya hijau sekali. Kita lihat mungkin tanaman apa ya. Dan sebetulnya saya mencoba juga nih teman-teman. Ini tanaman saya menitipkan di sini karena lahan saya belum bisa kering, jadi saya menitipkan tanaman di sini bawang pre. Kemarin mungkin sekitar 10 kilo ya. Tapi beliau mengizinkan untuk tanaman ini saya titipkan di sini supaya nanti saya kedepannya bisa mempunyai bibit bawang ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini sudah mulai hidup seperti itu ya. Saya lahannya numpang, saya pun jadi boleh dikatakan
pinjam pakai teman-teman ini di sini ya. Nah, kemudian di sini ada tanaman kangkung, subur sekali sahabat Madrim. Ini lahan acap yang dulunya tidak bisa tergarap, sekarang menjadi kebun apa namanya, kangkung, dan juga ada tanamannya bawang pre. Luar biasa sekali, ini sedang dicangkul-cangkul semua ke sana ya. Nah, ini nanti kalau sudah menjadi cangkulan semua, insya Allah nanti akan saya carikan apa ya, bibitnya ya teman-teman, untuk ditanam di sini lagi. Ibaratnya paruan lah, nantilah hasilnya mungkin bisa boleh dikatakan bagi dua. Kalau misalkan dapat nanti 10.000, Pak Sutris 5.000, saya 5.000, atau nantinya bagaimana, yang penting Pak Sutris bisa nanam bawang pre di sini dan nanti bibitnya kita belikan gitu ya kawan-kawan. Seperti yang ini, yang di sini. Kalau ini beliau sendiri yang beli ya. Mohon maaf Pak Sutris. Pak Sutris, selamat siang Pak Tris. Kita jumpai beliau kawan-kawan. Tanahnya bagus sekali. Saya perhatikan dari tadi jenengan tidak ada istirahatnya, ini mempeng sekali ceritanya ya. Takut tanah yang sudah dicacah kemarin keras lagi kan. Oh, seperti itu Pak ya. Tanahnya ini luar biasa. Jadi Pak Tris ini kalau pagi di kebersihan, Ya, nanti sore jam segini di lahan lahan sendiri. Wes, luar biasa kawan-kawan. Terus jadi nggak ada berhentinya jenengan ya. Ya, Ini apa sudah ada buahnya ini Pak Tris? melon itu ceritanya. Melon ya. Berarti mau berbuah melon di sini ya. Ya. Ini nyoba atau bagaimana jenengan? Nyoba aja bibit. Wah, ini apa biji sisa makan itu. Oh. Coba tak semai. Makan melon, bibit apa? Bijinya disemai. Uji coba. Uji coba. Keren. Tapi ternyata kok Hidup. mau berbuah. Nah, boleh dikembangkan. Berarti boleh dikembangkan. Ya. Kalau bibit melon berapa satu plastik? Satu plastik sekitar 150 yang kecil. Berapa gram Pak Sutris? 250. Tapi nanti luas banget ya. Ya. Kalau ditanamin itu semua. Tapi kalau jadi nggak bermasalah, yang penting apa-apa jadi nanti bisa ya. jadi uang gitu ya. Iya. Iya teman-teman, luar biasa. Loh, ini Pak Sutris punya alat itu kah? Oh, itu pinjam aja. Oh, pinjam. Atau yang dari mana itu? Kemarin dipakai Pak Rudi. Pak Rudi ya. Oh, itu bukan pinjam Pak Sutris, itu punya kita. Iya. Jadi ini ya, sedikit saya menjelaskan alat tersebut Pak Sutris. Ya. Karena sedikit banyaknya saya agak paham. Ini alat dukungan dari hamba Allah yang ada di Jakarta. Ya. Ibu Yunis namanya. Dan beliau itu kemarin sakit. Mungkin kalau teman-teman udah tahu, bisa mendoakan untuk Ibu Yunis supaya segera sembuh. Ya, sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, terus alat ini kemarin diamanahkan kepada kita. Nah, Pak Hasim yang menerima uangnya, Pak Hasim yang belanja, terus kita yang ngelola. Nah, terus alat ini untuk kita. Berarti Pak Sutris pun berhak menggunakan. Warga di sini, Pak Sutris, Pak Agus, Pak Marioto, pokoknya siapapun, baik 2016 maupun 2017. Karena di sini ada dua penempatan. Terus yang penting kami sudah kemarin berembuk. Jelas kalau nanti digunakan ada istilahnya uang kas. Ya, untuk perawatan. Karena untuk perawatan semacam ganti oli ataupun nanti ganti peralatan-peralatan yang lainnya. Dan itu nanti sih sebetulnya belum kita bentuk nanti siapa sebagai bendaharanya kan, karena sesuatu hal harus ada begitu Pak Tris ya. Ada bendahara, ibaratnya sekretaris, terus ketua kan gitu, biar barang itu
bisa selamanya digunakan dengan baik. Dengan baik, syukur-syukur bisa tambah tahun, tambah alatnya. Bisa beli lagi, ya kan malah tambah semangat. Gitu. Nah, jadi ceritanya seperti itu Pak Sutris. Yang penting kalau sudah pakai diamankan, itu nanti siapa lagi yang mau menggunakan, ketika nanti lahan jenengan sudah selesai, tidak apa-apa. Seperti itu. Terus rencananya ini bagaimana? Mau dicangkul-cangkul begini, mau ditanam apa Pak Tris? Rencananya bawang pre lagi ini. Bawang pre lagi. Ya. Sudah ada bibitnya? Belum. Bagaimana kalau misalkan nanti saya punya rezeki, saya ya. Iya. Saya punya rezeki nanti saya titipkan lagi di sini barang-barang 1 kilo 2 kilo bagaimana? Boleh saja. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh. Yang situ pertumbuhannya sudah Ya, lumayan bisa kita lihat ya Pak Tris ya. Itu kurang pupuk apa Pak Tris kalau begitu? Kira-kira menurut jenengan? Itu obat anunya aja itu. Daunnya yang kurang kurang anu Pak. Kurang bagus. Yang bagusnya apa Pak Tris? Biasanya kalau aku pakai dulu itu gandasil aja. Gandasil itu bentuknya tepung ya? Tepung ya. Berarti nanti yang di sini kita belikan gandasil sekalian nanti kita pakai di situ. Iya. Seperti itu. Nanti saya tanya bibit dulu, siapa yang ada, Pak Nirvani atau Pak Sukamto. Tapi di sini bibitnya sayur. Sayur ya, kalau ada itu yang sudah umur lah. Yang bibit ya. Kalau di Pak Kamto udah tua itu Pak Tris. Soalnya ini menghadapi musim kemarau. Kalau bibitnya tua itu dia agak tahan lah dibandingkan yang konsumsi. Kalau yang konsumsi itu masih terlalu muda lembek. Iya. Saya perhatikan di Pak Kamto itu sudah tua karena itu udah lebih dari 3 bulan kayaknya. Sisa yang dipanen kemarin kan mau dikembangkan. Tapi itu nanti kalau boleh kita beli Pak Tris. Kalau enggak kita nanti cari yang lain. Seperti itu. Terus apa namanya? Semenjak Pak Tris di sini kan baru kali ini ya bertani. Karena lahan kita tahu sendiri, nggak usah cerita lah namanya pasang surut. Nah, semenjak ada penanggulan dari beliau Pak Cito Karno, ini jasanya tetap sampai kapanpun dikenang. Bisa dikenang ya. Gitu ya Pak Tris. Kebaikan beliau untuk membantu warga di sini tanpa pamrih. Banyak yang sudah tertanggul. Kemarin tanpa bantuan dari beliau, kalau kita mau nanggul sendiri mandiri mungkin nggak mampu masalah dananya. Nah, terus terang aja begitu Pak Tris ya. Karena dana tidak sedikit untuk mengatasi lahan pasang surut luar biasa. Keren. Tetap Pak Cito Karno ada jasa-jasa terbesar di sini untuk para transmigrasi dan para petani seperti itu Pak Tris ya. Berarti Pak Tris liburnya hari apa? Hari Selasa. Selasa itu. Malah kalau Selasa off. Ya. Bukannya Minggu Pak Tris? Enggak. Kalau dulu waktu di Bau Jalan. Hari Minggu, sekarang pindah di hari Selasa. Pengangkutan ya. Oh, pindah di pengangkutan. Kalau berangkatnya lebih pagi tapi pulangnya juga lebih awal. Oh gitu. Jadi kalau kita mau bertani kan masih ada waktu. Bisa ya. Luar biasa teman-teman. Nah terus lahannya kayak begini sudah kering kan, sayang kalau nggak dimanfaatkan. Manfaatkan ya Pak ya. Iya. Ini contohnya tanaman apa ini? Daun ubi aja ini bisa subur-subur begini. Ini berarti kan tanah Kalimantan itu hanya bisa butuh kering Pak ya. Kering terus menyimpan apa namanya ini, humusnya banyak. Tapi tanah di sini kembali saya ceritakan ya, bukan membandingkan tapi ini bercerita Pak Tris ya. Antara 2017 dan 16 tanahnya tetap bagus di 2016. Karena di sini tanahnya tanah asli, bukan tanah daun. Oh seperti ataupun itu. Gambut ya. Kalau lahan gambut itu kalau musim kemarau begini harus sering ngocor. Pagi sore kalau nggak main kocor kita tanamannya layu semua, nggak tahan. Gitu. Tapi kalau tanah asli kan biarpun atasnya kering, di bawah itu masih lembek. Seperti itu ya Mas Tris. Jadi kalau kualitas tetap bagus tanah. Bagus tanah asli. Ini merah tanahnya Pak Tris ya. Merah kalaupun dicanggul, tapi canggulannya nggak dalam-dalam jenengan ini ya. Enggak.
cuman di atasnya aja yang humusnya gitu ya. Iya. Jadi seperti ini teman-teman, luar biasa. Ini kalau ke belakang masih tetap program padi serentak dengan Insya Allah, tapi gimana juga musimnya tanggung ini. tanggung ya. Ya, pertengahan bulan 8 suruh nanam, padahal nanti di bulan 11 kan kita harus tanam lagi yang padi betul-betul musim untuk daerah Kalimantan sini. Iya. Nah, dalam satu musim berapa bulan harusnya Pak Tris? 3 bulan. Dan waktu itu sudah nggak cukup ya? Iya. Oh iya, iya. Nanggung gini ya. Tanggung. Tapi sih kalau mau ditanam mendingan nanti sekalian di bulan itu aja. Bulan 11 aja. Iya. Ya. Bulan 11 kan musim. Iya. Nah ini bulan 8. Mendingan kalau menurut jenengan nanti pas bulan pas musimnya aja malahan. Kalau ya pas kan? musim itu satu untuk masalah hama kayak wereng, malang sangit itu kan agak berkurang. Oh, apalagi gitu. burung pipit yang orang sini bilang burung pipit kiriman itu. Kalau nanti padi panen di bulan 2 dan bulan 3 itu enggak ada burung pipit. Biarpun ada itu ke burung pipit lokal aja. Enggak seberapa, masih sebagian bisa ya Pak ya. Usir, ya. Oh, gitu. Ini beliau sangat paham karena setiap tahun menanam, teman-teman. Sering saya ekspos dulu di sini sebelum ditanggul kan juga saya mengekspos, yaitu tanamannya cuma tanaman padi aja, itu pun setahun sekali Pak ya. Sekali. Sekarang sudah bisa mau nanam sayuran. Baik Pak Tris, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Atas waktunya sore hari ini sudah berbagi pengalaman tentang tanaman apa saja pokoknya di sini. Ya. Intinya saya di sini sebagai konten kreator hanya bisa menyemangati panjenengan Pak. Amin, tidak bisa membantu apa-apa. Ya. Intinya tetap semangat, tetap sehat, berkarya, dan yang terpenting tetap selalu rendah hati. Seperti amin, itu, Pak. Amin, Ya. amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya teman-teman. Ya, memang kalau tanpa ada dukungan dari pihak lain, kami sebagai petani juga kurang semangat. Tapi kalau ada dukungan dari pihak lain kan tambah semangat. Oh, seperti itu ya, karena hidup memang berkesinambungan, berkesenjangan, ya. Tidak bisa hidup sendiri, bahwasanya seperti itu Pak Tris ya. Makasih banyak Pak Tris ya atas waktunya. Nah jadi begini ya teman-teman, cerita dari lahan Pak Sutrisno, petani transmigrasi asal mana? Magelang ya. Magelang yang lahannya sekarang sudah bagus, sudah mau dikelola kembali untuk tanaman sayur. Dan mohon doa dan dukungannya terus untuk teman-teman di luar sana, supaya petani-petani kita ini bisa meneruskan perjuangan di transmigrasi dan menjadi petani-petani yang berdasi. Dan jangan biarkan petani kita berjuang sendirian. Dan dari saya mungkin saya akhiri saja videonya. Apabila ada salah kata salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah. Dan saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintas di darat, petani sepungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.